Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dalam pelajaran hadis kali ini. Dan insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini Ustadz akan menjelaskan tentang hadis ke-1, yaitu larangan bernapas di dalam bejana. Sebelum Ustadz menjelaskannya, Ustadz akan membacakan terlebih dahulu dan kalian bisa mengikutinya. Baik, Ustadz bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibni Abbasin qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yutanaffasa fil ina'i au yunfakha fihi. Baik, Ustaz ulang sekali lagi ya. An ibni Abbasin qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yutanaffasa fil ina'i au yunfakha fihi. Artinya, dari Ibnu Abbas beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bernapas dalam bejana yang digunakan untuk minum atau meniup di dalamnya, au yunfakhu fihi, atau meniup di dalamnya. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, Islam mengajarkan tentang adab. Tidak hanya adab kepada manusia, tapi adab ketika kita minum ataupun ketika kita makan. Itu Islam mengajarkan adabnya, etikanya, sopan santunnya. Karena nanti makan kita itu nanti bisa jadi bagian dari konteks ibadah kita kepada Allah apabila cara makan dan minum kita itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan tentang kebiasaan Rasulullah ketika minum. Rasulullah ketika minum itu beliau meminum sekali minum itu adalah 3 tegukan. Jadi setiap beliau mau minum membaca bismillah. Beliau setiap minum atau makan membaca bismillah. Bismillah, kemudian beliau minum 3 tekukan. Setelah itu ditarik dan mengucapkan alhamdulillah di setiap selesai minumnya. Dan beliau terus meminumnya dengan cara itu. Dan selesai meminumnya mengucapkan alhamdulillah. Nah, ketika dalam posisi kita minum, maka di situ sudah disebutkan oleh hadis ini dilarang kita bernapas di dalam ketika kita minum itu. Ya. Jadi ketika gelas minuman itu kita sudah menjauh dari mulut kita, maka kita boleh bernapas. Kalau tidak bernapas kan bisa mati juga. Nah, itu bahaya gitu ya. Jadi itu larangannya. Jadi tidak bernapas sesaat ketika dia sedang minum. Yang kedua, adab makan itu adalah menggunakan tangan kanan. Kenapa? Karena itu perintah dari Rasulullah SAW. Kenapa tidak boleh tangan kiri? Inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya.
Sebagai contoh, ada seorang wanita muslimah. Beliau menghafal Al-Quran 30 juz. Bayangkan 30 juz Al-Quran. Ibadahnya luar biasa, jangan ditanyakan. Sangat luar biasa. Jadi setan tidak punya celah untuk mengganggu wanita muslimah ini. Satu saat wanita muslimah ini lupa. Kemudian dia minum menggunakan tangan kirinya. Ketika dia minum menggunakan tangan kirinya itulah setan masuk bersama makanan dan minuman lewat tangan kirinya itu. Di situ ini hadis Rasulullah SAW menjadi bukti bahwa larangan itu ketika dilanggar akan ada efek yang akan menimpa seseorang. Inna syaitana yakulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya, maka kita tidak boleh melakukannya kecuali dia tidak punya tangan, karena itu kondisi darurat. Kita sedang berbicara kondisi normal. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah minum sambil duduk. Kenapa tidak boleh berdiri? Di dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan Rasulullah melarang umatnya minum sambil berdiri. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim rahimahumullah, dalam kitabnya disebutkan bahwa ketika seseorang itu minum sambil berdiri, maka air yang diminum itu langsung jatuh ke lambungnya. Sehingga lambungnya itu mengendor dan akan menjadi penyakit lambung. Bisa asam lambung, bisa yang penting jenis penyakit di lambung itu disebabkan oleh minuman. Ini hadis Rasulullah SAW. Dan akan terbukti hadis itu memberikan efek negatif kepada seseorang ketika dia melanggar cara sunnah minum Rasulullah SAW. Karena air tidak tersaring oleh otot dan langsung jatuh ke lambung. Dan itu akan merusak pencernaan, gangguan pencernaan. Asam urat, asam lambungnya tinggi, mual, kanker lambung, kemudian infeksi lambung dan sejenisnya. Maka hindarilah minum sambil berdiri. Kenapa harus duduk minumnya? Ketika seorang itu duduk minumnya, maka air yang masuk tidak langsung jatuh ke lambung, tapi disaring oleh ototnya. Sehingga air yang masuk itu menyebar itu ke seluruh sendi-sendi kehidupannya, mengikuti aliran darahnya. Sehingga menimbulkan kenikmatan yang luar biasa dan memberikan efek kesehatan dalam waktu yang panjang. Ini sunnah Rasulullah SAW. Dan seorang muslim bisa mengamalkan hadis ini. Karena orang-orang dulu jarang sekali yang sakit. Karena mereka benar-benar menjiwai hadis Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar dibaca, dihafal, diartikan, dijelaskan, selesai. Tidak. Tapi mengamalkan sunnah Rasulullah. Itu akan memberikan makna tersendiri dalam kehidupan kita. Sekalipun itu kecil. Kemudian dilarang minum sambil bersandar atau makan juga sambil bersandar. Ini dilarang. Ketika seseorang itu minum sambil bersandar, itu ada bagian otot kita yang merasa terganggu sehingga tersakiti gitu ya ketika air masuk gitu. Maka kita harus meluruskan punggung kita ketika kita minum agar air yang masuk ke dalam perut kita itu tidak tersendat di otot-otot yang ketika kita minum sambil bersandar. Kata Rasulullah, aku benci makan sambil bersandar atau minum sambil bersandar. Kemudian berikutnya itu adalah dilarang minum sambil berdiri, sambil berjalan. Itu bukan adab seorang muslim. Makan dan minum sambil berjalan itu bukan adab seorang muslim. Bahkan orang yang perokok pun seharusnya dia punya adab, yaitu duduk. Ya, ketika dia seorang muslim, adab itulah yang paling mahal. Maka disebutkan oleh Rasulullah bahwa surga tertinggi yang ditempati oleh orang-orang yang punya adab. Tidak hanya ahli ibadah justru di bawah. Karena dia ahli ibadah, tapi dia tidak punya adab.
maka kita harus dua-duanya, ahli ibadah, punya adab yang baik, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menjaga sunnahnya dalam hal apapun, itu akan menjadi bagian dari kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, itu saja yang Ustadz bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kalian bisa menghafal hadis ini, mengamalkan adab di dalamnya. Itu yang penting. Ini hadis Rasulullah SAW, ini sunnah. Mengamalkan adab di dalamnya itu adalah merupakan sebuah nilai kemuliaan. Kalau hanya sekedar menghafal, orang yang bukan Islam pun bisa menghafal hadis. Tapi mengamalkan hadis ini itu adalah memiliki nilai yang sangat luar biasa nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kalian untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW sehingga kelak kalian mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nantinya. Amin. Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.